Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prasetyawan. Kembali lagi pada pembelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Materi ini merupakan materi di KD terakhir, yaitu di semester 2 ini. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian dapat memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, dapat memahami manfaat menjaga keselamatan, dapat memahami dampak tidak menjaga keselamatan, dan dapat memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang A yaitu pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, apakah yang terlintas dalam pikiranmu saat melintasi jalan raya? Apakah kamu ingin cepat sampai ke suatu tujuan? Atau apakah kamu selalu berhati-hati dan memikirkan keselamatanmu dan orang lain di jalan raya? Ayo, coba kamu pikirkan sebentar. Atau kamu belum pernah melintasi jalan raya? Nah, ini tentunya pasti sering ya. Nah, keselamatan dalam berkendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalkan tingkat bahaya yang akan terjadi selama berkendara dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara. Jadi itu ya. Itulah pentingnya kalian menjaga keselamatan dalam berkendara. Fungsinya untuk menjaga selama kalian berkendara dan menjaga keselamatan orang lain juga. Jadi bukan hanya memikirkan keselamatan diri kalian sendiri, namun juga memikirkan pengguna jalan yang lainnya, tentunya adalah orang lain. Kita lanjut yang B, yaitu manfaat keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Menurut pendapatmu, apakah gunanya peraturan lalu lintas? Mengapa pengendara motor wajib memakai helm dan pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman? Yuk kita intip jawabannya. Pengguna motor wajib memakai helm SNI. Apa itu? Yaitu Standar Nasional Indonesia. Jadi di helm itu sudah ada ya, di bagian belakang itu ada capnya SNI. Nah, helm SNI memiliki keunggulan yaitu melindungi kepala dari debu dan kotoran, mengurangi atau meminimalkan risiko apabila terjadi kecelakaan. Jadi itu ya keunggulan helm SNI. Jangan lagi pakai helm kerupuk kalau di jalan raya atau helm-helm yang belum ada cap SNI-nya. Jadi kalau SNI itu sudah standar, sudah dijamin lah kekuatannya. Boleh dicoba. Ya nanti kalau misalnya ada contoh orang jatuh atau kecelakaan itu menggunakan helm SNI, itu kepalanya tidak akan separah yang tidak menggunakan helm SNI. Kemudian pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman yang bermanfaat untuk mengurangi risiko apabila terjadi kecelakaan, mencegah kepala pengemudi terbentur kaca depan dan badan ke setir. Nah, jadi kebanyakan kalau pengguna mobil ini yang tidak menggunakan sabuk pengaman, ketika terjadi kecelakaan itu badannya akan terbentur di setir atau kepalanya terbentur di kaca. Jadi itu sangat fatal sekali jika terjadi seperti itu. Jadi inilah gunanya ketika kalian menggunakan mobil atau orang lain menggunakan mobil dan memasang sabuk pengamannya, maka akan terhindar dari dua hal tersebut meskipun misalnya terjadi kecelakaan. Ya, tadi tujuannya yang pertama adalah sampai tujuan dengan selamat. Nih ya, manfaat menjaga keselamatan di jalan raya ini ya. Jadi pengguna jalan raya baik pengendara sepeda motor dan mobil
maupun angkutan umum wajib menaati rambu-rambu lalu lintas, ya, supaya dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat, ya, itu sudah jelas. Yang kedua, dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya dapat menimpa siapa saja, baik yang muda maupun dewasa atau orang tua. Jadi diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi akan budaya tata tertib berlalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan, ya. Jadi kebanyakan yang kecelakaan itu tidak mentaati tata tertib lalu lintas, ya. Apa saja, ya, misalnya menerobos lampu merah, kemudian mendahului melebihi marka jalan, ya, dan mengantuk, ya. Mengantuk itu, kalau mengantuk ya istirahat, ya. Kalau mengantuk kemudian tetap lanjut jalan, itu artinya ya termasuk tidak mentaati tata tertibnya berlalu lintas, ya. Kemudian mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya tata tertib berlalu lintas, tingkat pelanggaran pun akan semakin berkurang. Contohnya apabila kita memakai knalpot yang berstandar nasional, jadi tidak akan mengganggu konsentrasi pengendara motor lainnya. Nah, kalau menggunakan knalpot yang racing, ya, misalnya, atau yang bising, bunyinya nyaring, itu selain untuk kita sendiri, kan kita jadi tidak dengar ini suara motor dari belakang, ya, atau dari depan, samping, akhirnya bisa menyebabkan tabrakan ataupun bersenggolan, ya. Begitu juga dengan pengendara motor lainnya, dia akan merasa terganggu atau tidak konsentrasi, akhirnya terjadi pelanggaran lalu lintas, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut yang C, yaitu dampak tidak menjaga keselamatan diri orang lain di jalan raya. Dampaknya apa saja, ya? Nah, kecelakaan sering terjadi di mana-mana dan tidak hanya melibatkan angkutan umum yang besar, tetapi juga bisa menimpa pengendara motor dan pejalan kaki. Kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di kota-kota besar disebabkan kurangnya kesadaran pengguna jalan raya untuk mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, ya. Jadi semoga para polisi, bapak-bapak polisi itu nanti akan menjaga di lampu merah atau di mana sajalah, ya. Jadi supaya pengguna jalan itu bisa mentaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, kita lanjut yang D, yaitu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Yang pertama ada faktor emosi. Nah, seiring bertambahnya pengendara mobil mengakibatkan jarak dan waktu tempuh yang semakin lama, akibatnya sesama pengendara tidak bisa sabar, emosi, dan saling kebut-kebutan di jalan raya. Nah, biasanya ini terjadi ketika pergi bekerja dan waktunya sudah mepet, terlambat, akhirnya saling ngebut, ya, dan itu ternyata dapat menimbulkan resiko yang besar, yaitu misalnya kecelakaan, ya. Kemudian anak-anak juga, anak sekolah itu harus berhati-hati, makanya pikirkan waktu, ya. Jangan sampai kita terlambat karena waktu, akhirnya kita kebut-kebutan. Itu harus dicamkan, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh bagi pengendara mobil dalam menghadapi situasi di jalan raya. Sebagian besar kemampuan pengendara lanjut usia tidak sebanding dengan kemampuan psikomotornya. Nah, ini, ya, sebagian besar itu terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Makanya orang yang sudah lanjut usia itu diusahakan jangan yang mengendarai motor atau mengendarai mobil, ya. Usahakan ada yang lebih muda, entah itu anaknya atau punya sopir, ya. Tapi usahakan jangan mengendarai di
jalan raya sendirian ya, itu berbahaya karena maklum sudah lanjut usia, jadi kemampuannya tidak sebanding tadi dengan psikomotornya. Psikomotor itu keterampilannya ya. Jadi kalau dia misalnya dulunya bagus, pandai ya, nah ketika sudah lanjut usia keterampilannya sudah mulai berkurang ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktor gangguan di jalan. Ada banyak faktor gangguan di jalan raya secara tiba-tiba, seperti pohon tumbang yang biasanya terjadi saat musim hujan dengan angin yang kencang. Nah, jika kalian melintasi jalanan yang banyak pohonnya, kemudian ketika angin musim hujan telah tiba, biasanya anginnya kuat ya, sehingga pohon-pohon ranting-ranting itu bisa patah dan berjatuhan atau berserakan di jalanan. Nah, kalau sudah berserakan, lebih baik kita menghindari serakannya supaya tidak licin, slip dan lain-lain. Kemudian kalau angin kuat yang mengakibatkan pohon tumbang, lebih baik kita berhenti dulu di tepi jalan atau di suatu tempat ya, menunggu hingga cuaca mendukung untuk dilewati jalannya tersebut ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang E, yaitu cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama, untuk pejalan kaki. Pejalan kaki ini wajib menyeberangi menggunakan zebra cross kalau ingin menyeberang jalan ya, agar keselamatan di jalan raya tetap terjaga ya. Jadi zebra cross ini memang fungsinya untuk menyeberang ya, untuk orang menyeberang ya, bukan kendaraan, tapi untuk orang yang sedang berjalan kaki. Biasanya ini ada di lampu merah, kemudian di tempat-tempat tertentu yang tempat umum ya, misalnya sekolahan ya, masjid, gereja dan lain-lain ya, yang dimana tempat itu adalah tempat yang sering dilewati oleh orang. Jadi gunakanlah zebra cross ya. Jadi jangan menyeberang di jalanan yang biasa, tidak ada zebra crossnya. Oke. Lanjut yang kedua, yaitu penumpang angkutan umum. Untuk penumpang angkutan umum seperti bus Transjakarta misalnya ya, wajib menunggu di tempat pemberhentian bus yang dinamakan halte. Untuk anak sekolah juga diharuskan menunggu di halte ya. Kan di sekolahnya sudah dibuatkan halte masing-masingnya untuk menunggu bis ya, atau menunggu ojek dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir yaitu pengendara kendaraan pribadi. Pengendara mobil tidak diperbolehkan menyetir dalam keadaan mengantuk, karena akan membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya di jalan raya. Ini ya, kalau mengantuk sebaiknya istirahat dulu, minggir ya, cari tempat pemberhentian atau rest area atau tempat istirahat lainnya. Silakan istirahat dulu dan tidur atau bersantai sejenak untuk menghilangkan rasa kantuk. Memang bahaya sekali kalau menggunakan mobil ya. Menggunakan motor juga berbahaya kalau mengantuk, karena dengan kita terpejam walau sebentar, itu kendaraan yang kita bawa itu sudah berbelok sendiri ya, entah itu ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan artinya risikonya terjadi tabrakan dengan kendaraan lainnya. Kalau ke kiri risikonya adalah masuk ke parit ya, atau menghantam pagar ya. Oke, demikianlah materi PJOK kali ini untuk kelas 8 di bab terakhir, yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Artinya pembelajaran di kelas 8 sudah selesai, dan silahkan diulang-ulang kembali video ini dan video saya yang lainnya dari pembelajaran yang pertama dulu, untuk persiapan menghadapi PAT atau penilaian akhir tahun ya, supaya bisa naik kelas, bahkan bisa menjuarai untuk nilai yang lebih baik.
Oke, jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info pembelajaran lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.